Halo teman-teman, kembali lagi di AS Anim. Kita akan kembali melanjutkan Light Novel Tensura. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja ke pembahasannya. Menyambung cerita yang sebelumnya, pada saat dia belum berusaha untuk menahan emosi, mendengar perkataan dari Carlos, para bangsawan menjadi ribut. Razen pun berusaha menenangkan suasana. Setelah semua tenang, Razen kembali menjelaskan. Dia bilang saat Veldora memihak Tempest, tidak ada lagi cara bagi Farmus untuk menang. Dan akhirnya 3 orang yang tersisa dari pasukan Farmus dijadikan tawanan perang oleh Rimuru. Beruntungnya ada Youmu yang bernegosiasi dengan Rimuru dan Youmu membebaskan para sandera. Razen juga menceritakan kenapa raja berubah menjadi gumpalan daging. Itu semua disebabkan karena Raja Farmus terkena kutukan dari perang yang telah terjadi dan Youmu sekarang telah membawa ramuan untuk mengembalikan raja ke bentuk semula. Para bangsawan Farmus yang sudah ada di pihak Tempest pun mulai menyesuaikan cerita dan membuat semuanya terlihat logis. Karena di pihak Tempest ada Veldora, maka mayoritas bangsawan memutuskan untuk tidak bermusuhan dengan Tempest dan akan bekerja sama dengan Tempest. Kemudian tidak lama Diablo memperkenalkan dirinya. Diablo merasa senang dengan keputusan para bangsawan. Diablo berkata bahwa dirinya akan menyembuhkan kondisi raja. Ada beberapa orang kuat yang merasakan teror mengerikan dari keberadaan Diablo. Lalu Diablo mulai menuangkan ramuan kepada raja dan seketika raja kembali pulih. Oh ya, ramuan yang dituangkan Diablo itu sebenarnya hanyalah akal-akalan saja. Sebenarnya Diablo menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan raja. Melihat raja yang tiba-tiba pulih, semua bangsawan kaget dengan apa yang mereka saksikan. Karena sebelumnya para bangsawan sudah menyewa beberapa orang kuat untuk menyembuhkan raja, tetapi semuanya gagal. Para bangsawan menjadi tertarik dengan ramuan yang digunakan oleh Diablo. Diablo mengatakan bahwa ramuan itu adalah full potion. Diablo menjelaskan bahwa ramuan full potion hanya milik Tempest. Tetapi Tempest akan berbagi kepada negara yang telah menjalin kerjasama dengannya. Kemudian Raja berterima kasih kepada Diablo dan mengakui negara Tempest. Lalu Diablo berkata bahwa Rimuru berencana membuat perjanjian damai dengan kerajaan Farmus. Tetapi sebelum itu, Farmus harus memilih salah satu dari 3 pilihan yang tertulis di dalam surat Rimuru. Sebenarnya surat itu adalah buatan Diablo. Kurang lebih isinya seperti ini. Farmus cuma mempunyai 3 pilihan. Pilihan pertama, raja mundur dan membayar denda karena telah memulai perang tanpa adanya diskusi terlebih dahulu. Lalu pilihan kedua yaitu Farmus menjadi negara bawahan Tempest. Apabila Farmus tidak memilih, maka yang ketiga adalah perang akan dilanjutkan. Diablo menjelaskan jika Farmus diberikan waktu 1 minggu untuk mengambil keputusan. Apabila dalam tenggat waktu itu Farmus belum memutuskan, maka otomatis Farmus memilih pilihan ketiga. Setelah selesai dengan semua itu, Diablo pun pergi. Lalu kemudian kerajaan Farmus memulai rapat untuk menentukan pilihan mana yang akan mereka putuskan. Dan setelah dipikirkan dengan matang, raja memutuskan untuk memilih pilihan kedua, yaitu menjadi negara bawahan Tempest. Raja meminta maaf atas keputusan yang gegabah menyerang Tempest. Tapi bagi sang raja,
menjadi negara bawahan Tempest adalah pilihan terbaik, dan hal itu juga akan membuat rakyatnya aman dan bahagia, karena raja sudah melihat sendiri bahwa Tempest adalah negara yang sangat luar biasa. Kemudian tiba-tiba ada yang memberikan laporan bahwa Rimuru telah menyatakan diri sebagai Demon Lord. Para bangsawan yang mendengar kabar itu tertawa puas. Mereka beranggapan bahwa para Demon Lord pasti akan mengincar Rimuru karena telah lancang mengaku sebagai Demon Lord. Mereka juga yakin jika Demon Lord pasti akan mengalahkan Veldora. Para bangsawan melihat secercah harapan, namun laporan masih berlanjut. Laporan itu berbunyi bahwa Rimuru telah membunuh Clayman dan telah resmi menjadi bagian organisasi Demon Lord. Para bangsawan yang sebelumnya tertawa menjadi terdiam. Raja kemudian mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat. Raja Edomalis akan turun tahta dan dia akan memberikan tahta raja kepada saudaranya, yaitu Edward. Suasana pun berubah menjadi hening. Sedangkan di sisi lain, di dalam hati Edward sangat senang karena dia sudah membayangkan apa yang akan dia lakukan untuk kerajaan Farmus. Dia sangat yakin jika Farmus akan menjadi negara maju jika dia yang memimpin. Ya, semua itu sudah ada dalam skenario rencana Diablo. Diablo sudah membuat rencana agar Farmus berdamai dengan Tempest, dan Diablo juga membayangkan jika masa depan Rimuru akan dikenal sebagai pemimpin yang tidak akan bisa dikalahkan. Kembali ke kerajaan Tempest. Terlihat Rimuru sedang mengobrol dengan bawahannya yang terlibat dalam perang menaklukkan wilayah Clayman. Di sana ada Benimaru, Sowe, dan Shuna. Pada intinya Rimuru kagum dengan kinerja bawahannya yang telah melaksanakan tugas dengan sangat baik, dan bahkan bawahannya dapat membuat keputusan dengan sangat tepat. Rimuru merasa senang karena bawahannya telah berkembang pesat dan sangat bisa diandalkan. Di suatu malam, Diablo menemui Rimuru dan memberikan surat perjanjian damai dengan negara Farmus. Selain surat itu, Farmus juga memberikan 1.500 koin stellar. Tentunya jumlah segitu tidak sesuai dengan yang diminta oleh Diablo, yaitu sebesar 10.000 koin stellar. Tetapi itu merupakan bagian dari rencana Diablo. Diablo sudah paham jika mengumpulkan 10.000 koin stellar dalam waktu singkat adalah hal yang mustahil. 1.500 koin stellar sudah termasuk jumlah yang sangat banyak. Bahkan negara dwarf saja hanya bisa mendapatkan 1 koin stellar dalam sebulan. Diablo berkata jika sebagian besar dari 1.500 koin stellar yang diberikan kerajaan Farmus adalah harta milik Raja Edomalis. Dengan begitu, Diablo yakin bahwa kerajaan Farmus akan segera dilanda kekacauan. Selain itu, Diablo juga yakin bahwa Raja Edward tidak akan mau membayar sisa uang dari yang telah dijanjikan. Intinya sejauh ini rencana Diablo berjalan dengan lancar dan berada di jalur yang sangat tepat. Rimuru merasa senang dengan rencana Diablo yang jauh lebih baik dari rencana yang telah dia buat. Karena itu akan mempercepat rencana konspirasi untuk menjadikan Youm sebagai raja. Rimuru berkata jika Diablo harus waspada, dan Rimuru mau kalau rencana Diablo jangan sampai memakan banyak korban. Rimuru juga berjanji akan memberikan bantuan apapun yang diperlukan Diablo agar rencananya berjalan dengan lancar. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa kembali di next part.